Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu Waalaikumsalam yang wabarakatuh. warahmatullahi hebat. wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diseminasi pada hari ini. Saya mohon izin untuk share screen tugas hari ini. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah nampak, Mbak. Sudah ya? Oke. Diseminasi budaya positif. Saya Agustina Woro Kristanti, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pati. Tujuan dari budaya positif yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Tujuan dari pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut, sehingga tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru hebat sudah pernah melaksanakan budaya positif di sekolah masing-masing. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif itu ada beberapa, yaitu ada pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menjalankan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bapak Ibu? Misalkan di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian, disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pemahaman tentang disiplin. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan, apa itu kata disiplin? Ya, disiplin adalah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kata disiplin itu dimaknai menjadi kepatuhan.
Disiplin itu dimulai dari diri. Disiplin diri itu merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian, kita sebagai seorang pendidik pasti memiliki tujuan. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Berarti disiplin diri itu bisa dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita harus memberikan contoh bahwa disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Sedangkan kebutuhan dasar pada manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita sering memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa tanpa kita menyadari bahwa mereka itu memiliki kodrat yang mereka miliki, yang terkadang guru tidak sadari. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu terkadang sering kita jumpai seorang anak harus melakukan sesuatu atas petunjuk orang dewasa. Terkadang kita harus memaksa tanpa kita menyadari bahwa mereka itu memiliki kemerdekaan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Tentang disiplin sekolah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan contoh bagaimana cara untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ibu Intan, mungkin. Atau yang lainnya. Ya, Ibu Intan. Terima kasih waktunya, Bu Rom. Untuk sementara ini kan seringkali siswa kita itu melakukan sesuatu berdasarkan alasan mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Nah, cara kita untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan menumbuhkan motivasi intrinsik mereka supaya mereka menyadari tanggung jawabnya, kemudian mereka mampu memutuskan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Demikian, Bu. Iya, Ibu. Terima kasih. Betul sekali, Bu Inten. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin yang lainnya.
Bapak Ibu guru hebat. Ya, mungkin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita dapat melakukan segala sesuatu. Mungkin anak itu melakukan segala sesuatu, bisa berpikir untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan mereka mengerjakan tugas, dia mendapatkan reward dari seorang guru, ataupun dia mendapatkan suatu perilaku yang lebih baik jika dia melakukan apa yang sudah diberikan atau yang sudah ditunjukkan. Kemudian yang ketiga, perilaku atau motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita ingat bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka memiliki zaman yang mereka bisa melakukan hal-hal yang menurut mereka itu dapat menghargai diri sendiri ataupun nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan konsekuensi. Apa hukuman dan konsekuensi itu? Seringkali kita melihat kalau hukuman itu adalah segala sesuatu jika kita melakukan kesalahan. Dan konsekuensi itu adalah segala sesuatu yang sudah kita sepakati bersama jika kita melakukan kesalahan atau kita melakukan hal-hal yang baik, kita akan mendapatkan hasil konsekuensi tersebut. Nah, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, hanya berasal dari pihak guru yang memberikannya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, di sini kita membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu hanya diambil pada satu arah. Misalkan hukuman itu hanya terjadi secara tiba-tiba dan itu tidak melibatkan murid. Hanya hukuman itu dilakukan oleh pihak guru. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang sudah disepakati bersama. Contohnya, setiap hari Senin, anak-anak harus memakai baju seragam putih merah dengan sepatu hitam, dengan memakai dasi, dengan memakai topi. Itu adalah suatu disiplin yang berbentuk konsekuensi. Jadi, misalnya seandainya mereka ada salah satu siswa tidak memakai salah satu atribut yang harus mereka pakai, maka mereka harus mendapatkan konsekuensinya. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Betul. Jadi, hukuman dan konsekuensi itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan konsekuensi adalah segala sesuatu yang sudah disepakati bersama. Contohnya pada kasus 1. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai.
Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit. Dan kelas Bu Anas terpaksa harus digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan pasti saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Dan mengapa? Menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sini diposisikan sebagai Ibu Anas, mungkin Bu Ria bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu Woro atas waktunya. Bu Anas itu memberikan imbalan itu yang motivasinya bersifat ekstrinsik. Jadi mungkin hanya sementara saja dalam jangka waktu yang pendek. Jadi anak-anak itu jika tidak ada Bu Anas, dia akan kembali seperti semula. Seperti itu, Bu. Karena tidak ada pembiasaan dari motivasi dari intrinsik. Gitu, Bu. Ora. Ya. Terima kasih Bu Ria atas kasus satu tadi. Di kelasnya Ibu Anis mungkin ada yang lainnya bisa menambah tanggapan. Sudah bagus tadi Bu Ria, betul sekali. Mungkin ada tanggapan yang lainnya. Mungkin Ibu Inten atau yang teman Bapak Ibu guru hebat yang lain. Ya, betul. Jadi menurut Bu Ria tadi sudah betul ya. Jadi apa yang dilakukan Bu Anas itu adalah tindakan yang dilakukan secara sementara ya. Jadi ketika Bu Anas tidak ada, maka kegiatan itu akan kembali seperti semula. Begitu. Oke. Pertanyaannya, apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mungkin Ibu ada yang menjawab. Ya, Bu Inten. Terima kasih Bu Woro. Sementara ini ya kalau motivasinya mereka adalah mendapatkan stiker bintang ya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan politik dari Bu Anas. Demikian. Ya, Bu. Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia untuk berdiri antri sebelum masuk kelas. Mohon maaf, Bu. Bisa diulangi, tadi tidak terdengar.
Baik, Dora. Untuk sementara ini ya motivasi mereka masih hanya karena ingin mendapatkan stiker bintang ya. Jadi hanya ingin untuk mendapatkan penghargaan dari Bu Anas. Sekian, Dora. Ya, tuh terima kasih Bu Inten. Jadi motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu karena motivasinya dia adalah ingin mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu dia akan mendapatkan stiker dari Bu Anas. Sedangkan ketika anak-anak kelas 2 itu diajar oleh Pak Heru tidak menggunakan stiker, maka anak-anak tidak memiliki motivasi untuk mau berdiri antri sebelum masuk kelas karena ketika diajar oleh Pak Heru, anak-anak tidak mendapatkan suatu imbalan ya. Tadi seperti contohnya yaitu sebuah stiker. Kemudian yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Ya. Mungkin murid-murid kelas 2 itu mungkin cara lainnya misalkan selain bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang, misalkan mereka diberikan suatu penghargaan kamu anak hebat, misalkan seperti itu, sudah masuk di dalam kelas tanpa harus berebutan gitu. Nah, di sini kita sebagai seorang guru pasti kita memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru yaitu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, tadi sudah dijelaskan di depan bahwa hukuman itu adalah bersifat searah. Kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum, kita hanya searah dan itu tidak ada kesepakatan bersama siswa. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita akan memberikan suatu sanksi, kita akan memberikan suatu teguran terhadap siswa itu. Walaupun kita tidak terlalu keras, tetapi kata-kata kita itu sangat membuat anak-anak itu sedih gitu. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi tidak selalu kita berada selalu paling benar, tetapi kita bisa menjadi dua arah, yaitu kita bisa menjadi memposisikan diri sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau di sini guru itu dapat melihat semua perilaku siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian kita memposisikan kontrol kita sebagai manajer. Sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai posisi kontrol guru, maka Bapak Ibu guru akan menjadi posisi kontrol yang seperti apa? Mungkin bisa dijawab.
Bu Ria, Bu Inten, Bu Kris. Ya, kita sebagai seorang guru memposisikan kita sebagai posisi kontrol itu sebagai manajer ya. Kita dapat menjadi seorang manajer, dapat melihat dan memantau semua kegiatan atau perilaku siswa. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Kemudian, keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini biasanya sudah dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Jadi, seorang guru, kita sebagai seorang guru, kita mengajak atau melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas bersama. Jadi, semua yang dilakukan guru dan siswa harus sama-sama ada konsekuensinya. Jika keyakinan kelas itu kedua arah saling terlibat antara guru dan siswa. Jadi, keyakinan kelas ini dibuat bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi mulai dari kelas-kelas dulu, kemudian setelah kelas-kelas, kemudian menjadi budaya positif di sekolah. Gitu. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang saya ajarkan di kelas 5. Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Kesepakatan kelas 5. Yang pertama, masuk dan keluar kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ketika anak-anak sebelum mengikuti pelajaran, kita mengadakan doa dan sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang ketiga, mendengarkan jika ada yang berbicara. Contohnya, ketika ada bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan kepada murid-murid, maka anak-anak juga harus mendengarkan. Jadi ini adalah kesepakatan kelas bersama. Jadi sudah anak-anak dan guru saling tahu. Kemudian yang keempat adalah saling tolong-menolong. Jadi anak-anak dibiasakan untuk saling tolong-menolong di antara sesama teman, baik dalam satu kelas ataupun di dalam satu sekolahan ya. Jadi saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat adalah sopan santun. Jadi mereka menghargai walaupun menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dan sopan terhadap sesama teman yang masih seumuran. Kemudian yang keenam adalah menjaga kebersihan. Jadi kelas harus terjaga rapi, terjaga kebersihannya supaya ketika mereka mengikuti pembelajaran itu mereka merasa nyaman karena kelasnya bersih. Jadi tidak ada sampah-sampah yang berserakan di dalam kelas. Ini adalah kesepakatan yang sudah kami buat. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dikemukakan oleh Diane Gossen, dia telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada apa saja? Misalkan, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Itu adalah teori kontrolnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu adalah teori kontrolnya. Seperti contoh, ketika ada siswa kita yang datang terlambat, maka apa yang harus kita lakukan pertama? Apakah kita harus memarahi siswa tersebut tanpa harus tahu alasan mereka? Ataukah kita harus menanyakan apa yang sudah mereka lakukan? Apa yang sedang mereka hadapi? Kita sebagai seorang guru, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Misalkan seperti contoh tadi, ada anak yang terlambat sekolah. Anak itu kita bisa panggil, kemudian kita tanya, mengapa alasan mereka itu datang terlambat. Kemudian, anak itu pun akan menjawab, karena semua perilaku itu memiliki alasan. Setelah kita mendengarkan semua alasan yang sudah anak tersebut berikan, maka kita akan melakukan keyakinan, menanyakan suatu keyakinan. Kira-kira akan dilakukan lagi apa tidak? Jadi kita harus memiliki motivasi. Kita akan memberikan motivasi terhadap anak tersebut. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru, kira-kira dari semua pelajaran yang hari ini sudah didiskusikan, kira-kira apa harapan atau perasaan Bapak Ibu yang hari ini dapatkan? Mungkin bisa dijawab. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Woro. Mungkin yang kita dapatkan pada sore hari ini itu lebih mengenal budaya positif dari tadi segitiga restitusi, keyakinan kelas, budaya positif, teori kontrol. Kita lebih memahami budaya-budaya positif yang diharapkan nanti dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Begitu Bu Woro. Ya, terima kasih Bu. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah masing-masing ya Bu. Kemudian yang kedua, ini ada Intan. Saya mengharapkan dapat menerapkan disiplin positif di kelas saya. Dan saya akan melakukan segitiga restitusi untuk siswa saya. So, jadi hari ini kita mempelajari tentang disiplin positif dan segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Ya. Kalau ya. Tidak bergeser sama sekali.
masih di pertama ya, Bu? Ini sudah bisa berubah, Dewi? Berubah, Bu Woro. Bisa? Berubah, Bu Woro, sudah berubah. Oh, sudah nggih? Iya. Ada lagi yang bisa memberikan pendapatnya untuk kegiatan hari ini? Kalau tidak ada, maka saya akan mengambil kesimpulan bahwa pada kegiatan hari ini kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan disiplin positif di sekolah kita masing-masing dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung di dalam diskusi pada hari ini tentang diseminasi disiplin positif pada modul 1.4. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Woro. Terima kasih.